Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan atau muru'ah, dengan cara ikhlas, dengan cara malu dan zuhud, oleh Trimaulida MPD. Infografis. Gambaran secara garis besar, materi yang diajarkan pada bab ini adalah mengulas tentang pengertian, dalil dan penjelasan yang terkait dengan zuhud, malu, menjaga kehormatan, dan juga ikhlas. Pengertian muru'ah, ikhlas, malu, dan juga zuhud. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu menjaga kehormatan agar sejalan dengan ajaran agama Islam. Seperti apa caranya? Yakni dengan cara menghiasi diri melalui akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Seperti apa contohnya? Yang pertama, tidak berkata kasar. Kedua, menjaga pakaian yang mencerminkan syariat Islam. Ketiga, menjauhi pergaulan bebas. Keempat, menjauhi makan dan minum haram. 5, mempergunakan harta di jalan yang baik. Yang keenam, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Untuk muru'ah sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seorang untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan malu apabila berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dalilnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal musaddiqina wal musaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsiran wa dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, yang penyabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kemaluannya, yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka itu Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi teman-teman, mari kita bermuru'ah, menjaga kehormatan diri. Tapi kita juga harus ingat, tidak perlu khawatir jika teman-teman memang pernah melakukan kesalahan, karena memang al-insanu malul khata' wa nisyan. Makhluk itu atau manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi jangan pernah menganggap bahwa manusia yang baik itu manusia yang tidak pernah berbuat salah, akan tetapi manusia yang baik itu manusia yang pernah buat salah lalu dia bertaubat dan tidak akan mengulanginya, janji dalam diri sendiri. Yang kedua, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu bersih dari hal yang mengotori hati. Jadi dalam hidup ini kita tidak bisa memastikan bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menjamin kita untuk bahagia di akhirat.
Kenapa? Karena bukan karena amal ibadah kita, tapi semua atas ridha Allah. Bagaimana kita mendapatkan ridha Allah? Caranya dengan mengkonsistenkan amalan baik dan juga dibarengi dengan keikhlasan. Karena jika kita melakukan sebuah perbuatan baik tanpa adanya keikhlasan, maka akan sia-sia. Jika ada hal-hal yang memang tidak enak dirasa, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati, maka buru-buru ingat Allah, istighfar, mengingat kesalahan yang pernah mungkin kita lakukan, sehingga kita dapat membersihkan hati kita dari hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti apa orang-orang yang sudah mampu ikhlas dalam beramal? Dia tidak lagi mengharapkan pujian, tidak lagi memperhatikan bahaya atas perbuatan yang akan dia lakukan, yang memang itu nilainya sebuah kebaikan dari perintah Allah dan atas larangan-larangan Allah. Dan juga tidak pernah mengingat atau menginginkan pahala dari apa yang mereka perbuat. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlasnya orang awam. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya untuk mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, ikhlasnya orang khawas. Yang pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ikhlasnya orang khawasul khawas. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun, kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ikhlas salah satunya terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Sungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan kepadanya. Jadi setelah kita mampu bermuru'ah, mampu menjaga kehormatan diri kita dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, harus diimbangi dengan keikhlasan. Ikhlas tanpa mengharapkan pujian, ikhlas tanpa mengharapkan pahala, tapi semua dilakukan hanya karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malu. Apa itu malu? Malu itu rasa yang hadir dalam diri karena hasil dari ketakwaan. Malu beda dengan takut. Kalau takut hadir dari kelemahan diri, hadir dari rasa yang memang merasa kita ini tidak mampu, kita ini kurang atas apapun. Jadi jika kita masih enggan untuk melakukan hal-hal yang nilainya positif, maka itu bukan malu, tapi itu takut. Rasa yang memang hadir dari kelemahan diri. Tapi kalau malu hadir dari ketakwaan, dari terbiasanya melakukan ibadah, terbiasanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, sehingga dia akan malu. Malu ini adalah gambaran kualitas keimanan seorang muslim.
Orang memiliki sifat malu jika melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak patut bagi dirinya, maka ia menunjukkan rasa penyesalan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa malu merasa biasa saja ketika melakukan kesalahan dan dosa, walaupun banyak orang lain yang mengetahui apa yang telah dilakukannya. Malu terdapat dua macam, malu naluri dan malu yang dilatih. Tapi keduanya memang hadir dari ketakwaan seseorang. Salah satu dalil malu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu untuk menunjukkan keagungannya dengan mengambil perumpamaan berupa nyamuk, maka tentu tidak malu lagi jika contohnya lebih besar daripada nyamuk itu. Nah, teman-teman, berdasarkan ayat ini, maka jika memang nilai-nilai positif yang akan kita kerjakan, jangan sungkan. Tapi jika jelas-jelas itu merupakan larangan Allah, maka malulah untuk kalian lakukan. Terakhir, zuhud. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf, zai, ha, dan dal. Berarti tarkul zina, tarkul hawa, dan tarkul dunia. Meninggalkan zina, meninggalkan hawa nafsu, dan meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan kesenangan-kesenangan yang memang sifatnya keduniawian, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi. Karena dunia mazru'atul akhirat, dunia itu hanya tempat bercocok tanam saja. Nah, orang-orang yang sudah mampu berzuhud, dia akan yang pertama gemar ibadah. Dia akan tidak nyaman jika dia keluar tanpa hijab. Dia tidak akan merasa tenang jika kesehariannya tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dia akan merasa berdosa jika dia melakukan maksiat, sehingga dia senantiasa menjauhi diri dari maksiat. Yang ketiga, berbuat sesuatu karena Allah. Dia makan karena Allah, dia minum karena Allah, dia sekolah karena Allah, dia belajar karena Allah, dan yang lainnya pun semua karena Allah. Jadi, hakikat zuhud adalah menolak kenikmatan dunia demi kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya? Tidak mudah. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam menjalankan zuhud, seorang harus didahului dengan niat. Karena prosesnya sangatlah panjang dan tidak mudah. Dalil tentang zuhud terdapat salah satunya dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Adapun kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi teman-teman, materi kali ini materi yang memang menjelaskan bagaimana cara kita menguatkan iman, bagaimana kita menimbulkan keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mengawasi kita dengan cara bermuruah, menjaga kehormatan. Yang kedua, ikhlas, menjauhi hati dari hal-hal yang mengotori. Yang ketiga, malu, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga jika kita melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak patut, maka akan menunjukkan rasa penyesalan. Dan juga semuanya dilakukan dengan cara zuhud, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang sifatnya keduniawian. Sebagaimana yang disampaikan oleh
saya sebelumnya bahwa caranya tidak mudah, tapi Imam Ghazali mengingatkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, semuanya itu berawal dari niat. Niat yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dan berikut soal ulangan hariannya. Teman-teman jawab di kertas selembar. Jika memang sudah presentasi, maka tidak perlu ulangan harian lagi. Tapi untuk teman-teman yang PKL atau berhalangan hadir ketika adanya jadwal presentasi, maka silakan kerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.